Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 417, dia bukan tandinganku sekarang. Berhenti. Aku harus pulang sekarang, atau aku akan dimarahi lagi jika anakku mencium bau alkohol dariku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sekretaris He berdiri dan berkata kepada Seng Xiao, ngomong-ngomong, orang-orang yang kukenal dari tadi malam adalah pria-pria yang jujur dan tulus. Aku tahu. Sekretaris He menepuk bahu Seng Xiao dan menatapnya dengan penuh arti. Kalau begitu, aku pergi dulu. Seng Xiao mengangguk, dan mengantar Sekretaris He keluar dari ruang pribadi bersama Mu Qi. Setelah semua tamu lain pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, saya sudah melihat beberapa pria seperti ini di TV, tetapi sekarang setelah saya benar-benar mengenal mereka, saya menyadari mengapa para VIP ini sangat layak dihormati. Seng Xiao tersenyum dan hendak membawa Mu Qi pulang, namun dia bertemu dengan Seng Kai yang sedang menerima tamunya dan hendak membayar tagihan di meja resepsionis. Gu Ziling berdiri di sampingnya, dan tampak pasangan itu tengah mentraktir beberapa mitra Huang Yao untuk makan malam dalam rangka pernikahan mereka. Ini adalah pertama kalinya Seng Xiao bertemu saudaranya sejak meninggalkan Huang Yao di luar rumah keluarga Seng. Dan berbeda dengan sikap flamboyannya dulu, Seng Xiao terlihat jauh lebih tenang saat ini. Oleh karena itu, Seng Kai berasumsi bahwa ia sedang terdesak oleh uang dan harus menyingkirkan sisi intelektualnya. Agar adil, bagaimana ia bisa mengenal orang-orang yang baru saja ditemui Seng Xiao? Tanpa melihat mereka lebih jauh, Seng Xiao langsung mengeluarkan kartu emasnya dan berkata kepada resepsionis, Bill, tolong. Izinkan saya. Seng Kai menyingkirkan kartu emas Seng Xiao. Kamu tidak punya penghasilan setelah meninggalkan keluarga. Ini tanggungan saya, tetapi kamu tidak boleh datang ke hotel kelas atas seperti ini lagi. Mu Qi merasa Seng Kai sepertinya salah paham tentang sesuatu di sana. Namun, Seng Xiao hanya mengangguk. Itu sudah jelas karena sekarang kamu adalah CEO Huang Yao. Bukankah ini jalan yang kau pilih? Seng Kai melanjutkan sambil membayar tagihan. Dan sebaiknya kau tidak muncul di dekat kakek. Kau tahu betul betapa dia membencimu sekarang. Saat itulah karyawan meja depan mengatakan kepada mereka, saya minta maaf, tetapi tampaknya seseorang telah melunasi tagihan ini. Lagi pula, Sekretaris He telah meminta asistennya untuk menanganinya. Karena itu, Seng Kai tidak mendapatkan keinginannya untuk mencuri perhatian Seng Xiao. Yah, selalu ada waktu berikutnya karena kamu suka membayariku. Setelah itu, Seng Xiao mengedipkan mata pada Mu Qi. Ayo pergi. Sambil menahan keinginannya untuk tertawa, Mu Qi mengangguk ke arah Seng Kai. Sampai jumpa. Kakak ke-8, jarang sekali kita bertemu di sini. Bagaimana kalau kita minum-minum? Tanya Seng Kai kemudian. Lupakan saja. Aku tidak seharusnya mempermalukan CEO Huang Yao karena aku sangat miskin. Dengan itu, pasangan itu pergi. Selama ini, Gu Ziling selalu berdiri di samping Seng Kai dan mengamati Seng Xiao. Seperti yang diharapkan, dia sekarang tidak lebih dari seorang dusun setelah kehilangan auranya sebagai putra mahkota, dan harus serakah bahkan untuk tagihan makan. Sebagai perbandingan, Seng Kai tampaknya berada satu tingkat di atasnya sekarang. Adapun Seng Kai, apakah dia benar-benar tulus membantu Seng Xiao? Tidak juga. Yang ingin dilakukannya hanyalah menggunakan uang makan siang itu untuk mempermalukan dan mengejek Seng Xiao. Coba lihat betapa makmurnya pria itu sebelumnya. Sekarang, dia mengibas-ngibaskan ekornya dan meminta makan. Hanya Mu Qi yang tahu betapa dia ingin tertawa terbahak-bahak, bakat lelaki itu dalam melakukan trik licik benar-benar tak terbatas. Dia sangat senang karena ada yang bersedia membayar barangnya. Sangat disayangkan Sekretaris He yang membayarnya, kata Seng Xiao dengan menyesal. Kau tidak tahu bagaimana aku hampir tidak bisa mengendalikan diri. Mu Qi berkata, akhirnya tertawa terbahak-bahak saat masuk ke mobil mereka. Tetap saja, ini membuktikan apa yang dikatakan kakak ketiga tentang bagaimana kakak kedua telah berubah. Dia sama sekali tidak berpikir untuk membayar kita. Yang dia inginkan hanyalah menggunakan tagihan itu untuk mempermalukanmu. Pendapat baik yang kumiliki terhadapnya sebelumnya kini telah hilang. Apa pentingnya hal itu? Pasangan itu hanya berakting seolah-olah sedang menonton komedi dan pulang ke rumah dengan semangat baik. Begitu Seng Kai pulang, dia memberitahu kakak ketiga tentang pertemuannya dengan Seng Xiao di hotel. Saya pikir saudara ke-8 tidak akan mampu menghabiskan uang dengan boros dalam waktu dekat. Saya hampir tidak mengenalinya saat melihatnya. Tidak menyangka bahwa putra mahkota yang dulunya sangat kaya akhirnya berakhir seperti itu. Itulah sebabnya aku ingin membayar tagihannya. Jadi, maksudmu kau bertemu dengan kakak ke-8 di sebuah hotel dan bahkan ingin membayar tagihannya. Kakak ketiga tampak seperti sedang menikmati sebuah drama. Ya, dia juga tidak menolaknya. Oh, ya ampun. Seberapa pintar Seng Xiao. Dia menghasilkan jutaan dari bisnisnya di Zongteng, dan sungguh mengherankan jika dia tidak menerima seseorang yang memberinya uang. Kakak ketiga, aku benar-benar bertanya-tanya sekarang mungkin keluarga kita telah menempatkannya pada kedudukan yang terlalu tinggi dan memujanya seperti dia adalah dewa.
Tapi malam ini, dia mengibas-ibas ekornya dan meminta sedekah padamu, kan? Oh, tidak. Kakak ketiga berpikir saat itu bahwa dia akan mendapat jahitan karena tertawa. Hanya keluarga Seng yang akan percaya bahwa memberikan hadiah kepada Seng Xiao adalah cara untuk membalas dendam kepadanya. Tolong, tidak ada yang tahu betapa senangnya dia jika ada yang membayar tagihannya, oke? Ya. Lagi pula, aku tidak akan menganggapnya sebagai saingan, dia bukan tandinganku sekarang. Baiklah, kakak kedua, aku mengerti. Aku lelah bekerja seharian, jadi aku akan ke kamarku untuk beristirahat. Yang paling penting, kakak ketiga merasa bahwa dia tidak akan bisa mengendalikan tawanya jika terus mendengarkannya. Pergilah kalau begitu. Seng Kai berasumsi bahwa saudaranya memihak Seng Xiao, dan karena itu tidak tega mendengarnya menggerutu. Terlebih lagi, bukan hanya dia yang berpikir bahwa legenda Seng Xiao sudah menjadi masa lalu. Bahkan Gu Ziling pun sangat kecewa padanya, kemana perginya dominasi yang ditunjukkannya di hari ulang tahun Lao Seng. Seperti dugaannya, seorang pria akan menjadi biasa-biasa saja dan rata-rata setelah dia kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Dengan itu, dia merasa sedikit tenang dalam menikahi Seng Kai. Tentu saja, Oud Seng tentu juga mendengar tentang penghinaan Seng Kai terhadap Seng Xiao, dan sangat gembira di meja sarapan keesokan paginya. Kakak ketiga tidak dapat menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan makan. Mungkinkah kebodohan benar-benar menular? Pernikahanmu akan berlangsung beberapa hari lagi. Seng Kai, sebaiknya kau datang langsung ke rumah keluarga Su untuk mengundang kakak keempat dan Jing Yun ke acara pernikahan mereka, dan juga berbicara dengan mereka tentang pernikahan mereka sendiri. Baik, kakek. Seng Kai berjanji. Jing Yun baru-baru ini sibuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan Su Yihong dan ayahnya terhadap Su Holdings, itulah sebabnya dia tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di sekitar Seng Xiao. Yang dia tahu hanyalah apapun yang disebutkan Seng Minglan ketika dia pulang ke rumah setiap hari. Meskipun demikian, Seng Kai mengunjungi rumah Su dengan membawa hadiah dan undangan tertulis bersama Gu Ziling di malam hari. Namun, dia tampak agak canggung karena Jing Yun pernah dekat dengan keluarga Seng. Kuharap kau tidak menyimpan dendam meskipun kakek telah melakukan kesalahan di masa lalu. Bagaimanapun juga, kau sekarang adalah saudara iparku. Jangan khawatir, kakak kedua. Minglan dan aku akan datang tepat waktu di pernikahanmu. Jing Yun tetap menjaga jarak darinya meskipun kata-katanya sopan.